Perkenalkan, nama saya Habibah Kulsum dengan NIM C1L024071. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang produsen dan konsumen. Produsen adalah pihak yang menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, sedangkan konsumen sendiri itu adalah pihak yang membeli dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Jadi, untuk penjelasan produsen dalam bisnis itu yaitu merupakan individu atau perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau menyediakan jasa. Contohnya itu yaitu pabrik yang membuat mobil, pengrajin mebel yang membuat meja dari kayu, atau perusahaan jasa yang menyediakan layanan konsultasi. Tujuannya itu menambah nilai guna barang atau menciptakan barang baru yang berguna bagi konsumen. Terus dalam ekosistemnya itu merupakan organisme autotrof yang dapat memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis atau cara lain, contoh tumbuhan dan beberapa jenis bakteri. Untuk dalam bisnis konsumen itu adalah individu atau perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk digunakan. Konsumen itu ada konsumen akhir, yaitu konsumen akhir itu penggunaan akhir yang membeli produk untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga dan tidak menjualnya kembali. Contohnya itu ada hewan herbivora yang memakan tumbuhan atau konsumen primer, hewan karnivora yang memakan hewan lain atau bisa disebut konsumen sekunder, dan omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan tingkatan konsumen ada beberapa mulai dari konsumen primer hingga konsumen puncak. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari produsen. Jadi kelebihan dari produsen itu sendiri adalah menciptakan lapangan kerja, yaitu kayak produsen membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui operasional bisnisnya. Dan yang kedua itu ada meningkatkan perekonomian. Jadi meningkatkan perekonomian itu adalah kegiatan produksi dapat meningkatkan pendapatan nasional dan perekonomian secara umum. Yang ketiga itu ada kendali penuh, yaitu produsen memiliki kendali penuh atas kualitas harga dan penyajian produk mereka terutama dalam distribusi langsung. Untuk kekurangannya itu, yang pertama ada risiko kegagalan. Jadi risiko kegagalan untuk produsen itu menghadapi risiko kegagalan dalam produksi dan penjualan terutama di pasar yang kompetitif. Yang kedua itu ada tuntutan efisiensi. Mereka terus-menerus didorong untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi. Yang ketiga itu ada biaya produksi. Produksi barang dan jasa membutuhkan investasi besar dalam modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu ada kayak persaingan ketat. Jadi produsen harus bersaing dengan produsen lain untuk menarik perhatian konsumen dan mempertahankan pangsa pasarnya. Kelebihan dari konsumen sendiri itu yang pertama ada memenuhi kebutuhan. Apa sih memenuhi kebutuhannya? Konsumen dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka dengan ketersediaannya berbagai macam produk dan jasa. Yang kedua itu ada harga terjangkau melalui distribusi langsung atau diskon. Konsumen dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga itu ada pilihan beragam. Jadi konsumen memiliki banyak pilihan produk dengan kualitas dan harga yang beragam, sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka masing-masing. Untuk kekurangannya itu adalah risiko pemborosan. Yang pertama itu konsumen rentan terhadap pemborosan jika tidak bisa mengendalikan keinginan dan perilaku konsumsi mereka. Yang kedua itu ada pengeluaran berlebihan. Jadi konsumen dapat menghabiskan uang lebih banyak dari yang seharusnya karena daya tarik iklan dan promosi. Terus yang ketiga itu ada tergantung pada produsen, yaitu konsumen bergantung pada produsen untuk menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan dan tidak memiliki kendali langsung atas produksi atau harga. Yang terakhir itu ada ketergantungan pada kualitas produk yang dapat sangat bergantung pada kualitas yang dihasilkan oleh produsen dan kepercayaan yang terhadap mereka. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Sebelumnya di sini saya punya game, yaitu game Maze Ekonomi. Apa sih Maze Ekonomi? Nah, sebelumnya saya punya game yaitu tentang Maze Ekonomi. Jadi di sini cara permainan Maze Ekonomi itu gimana? Cara permainan Maze Ekonomi itu jadi kalian menentukan jalan keluar. Nah, di setiap pos itu, selama kalian menentukan jalan keluar itu kalian bukan kayak lurus doang, kalian buat
bisa mungkin gitu kan. Nah, kalian itu biar bisa melanjutkan ke pos-pos selanjutnya hingga finish itu, kalian harus menjawab pertanyaan yang sudah saya buat ini. Jadi tinggal kalian tentukan jalan utama itu buat untuk pos yang pertama itu kayak kemana, dan untuk sesudah menjawab pertanyaan itu, jikalau pertanyaan itu benar, kalian bisa melanjutkan untuk ke pos selanjutnya. Sekian dari perkenalan game yang saya buat atau media pembelajaran yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.